Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami tayangkan 3 berita utama hari ini. Harga daging ayam melonjak di pasar tradisional Palu. Sebanyak 34 miliar rupiah sisa dana hibah Pilkada Sulteng dikembalikan ke kas daerah. Puluhan warga mendatangi kantor DPRD Sulteng memprotes penyerobotan lahan pertanian. Puluhan masyarakat Kelurahan Talise, Kota Palu, mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tengah Rabu pagi. Kedatangan mereka mengikuti rapat dengar pendapat yang sebelumnya mereka ajukan atas dugaan penyerobotan lahan pertanian warga. Rapat dengar pendapat dipimpin langsung Ketua Komisi 1 DPRD Sulteng Bartolomeus Tandigala. Rapat dengar pendapat diminta warga Kelurahan Talise karena dugaan lahan pertanian yang kini diambil alih oleh perusahaan tambang Citra Palu Mineral. Masyarakat menduga telah terjadi jual beli lahan lokasi pertanian warga di Kompleks Bukit Laranggarui, Kecamatan Mantikulore. Tepatnya di jalan menuju lokasi konsesi PT Citra Palu Mineral yang melibatkan LPM Kelurahan Talise dan PT CPM. Jika itu dibebaskan, itu pidana, karena tidak ada yang bisa mengatakan tanah negara itu dibebaskan perusahaan sama perusahaan, apalagi ini perusahaan CPM. Maka saya mengatakan saat itu eksternalnya turun, yang mengatakan dia josarnya hukum, saya bilang itu bodoh, karena harus mempelajari dulu tanah-tanah yang ada di sekitar wilayah Talise, karena Talise itu banyaknya tanah SHGB maupun HGB, gitu. Maka kami kemarin pada Senin seminggu yang lalu menutup sementara LPM karena kata bahasa LPM itu bahasa dari pihak CPM. Pada saat kami menanyakan kenapa ditimbun tanah warga, maka pihak CPM mengatakan tanah tersebut sudah dibebaskan melalui kuasa hukumnya SHGB tersebut atas nama Ridwan Limono. Masyarakat menyebut lokasi lahan yang bersengketa tersebut sebelumnya merupakan lahan pertanian produktif yang digarap masyarakat. Pihak DPRD Sulteng meminta masyarakat melengkapi dokumen pendukung atas tuntutan mereka. DPRD akan menggelar rapat dengar pendapat lanjutan dengan menghadirkan pihak terkait untuk mencari benang merah sengketa tersebut. Komisi 1 menerima surat aduan ini. Kami tindak lanjut RDP hari ini memanggil pihak yang memasukkan aduan, yang masyarakat, termasuk di dalamnya ada ketua lembaga adat, ada perwakilan masyarakat, bahkan masyarakatnya juga hadir. Kami hanya memohon kepada pihak masyarakat dan dari lembaga adat tadi dokumen-dokumen yang menjadi pendukung yang kami bisa sampaikan nanti, perlihatkan pada saat kami melakukan rapat dengan pendapat dengan pihak yang lain, pihak yang terkait. Dalam hal ini mungkin dengan pertanahan, mungkin dengan pihak perusahaan. Ya, itu yang tadi kami minta dari mereka karena mereka baru menyampaikan beberapa dokumen, kemudian menyampaikan secara lisan. Jadi kami mau tolong berikan kami penguatan dokumen lengkap agar supaya pada saat kami melakukan rapat dengan pendapat berikutnya itu betul-betul ada dasar kami untuk membahas tentang hak-hak masyarakat. Sengketa tanah di Bukit Laranggarui tersebut menambah daftar konflik agraria antar masyarakat dan perusahaan tambang. Syahrul Syahya melaporkan dari Palu. Kerja keras berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian dalam memperkuat ketahanan pangan, mulai membuahkan hasil. Kebun jagung yang terletak di Desa Tokorondo, Kecamatan Poso Pesisir ini telah panen sejak Senin hingga Selasa pagi. Kebun tersebut
Lalu pada Januari 2025, lahan tersebut ditanami jagung. Mereka memanfaatkan lahan kosong di wilayah operasi. Personel polisi ini menggandeng sejumlah warga untuk menggarap lahan tersebut. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan komoditas yang dapat memperkaya hasil pertanian masyarakat. Kami dari Satgas 3 Operasi Madagoraya melaksanakan pemanenan jagung, yang mana jagung ini kami tanam pada bulan Januari serentak tanggal 21. Di bulan Mei ini kami melaksanakan pemanenan. Nah, ini bentuk upaya kami untuk mengedukasi masyarakat lebih memperhatikan dan dapat bersama-sama menjaga ketahanan pangan kita di Indonesia. Hasil panen jagung ini memberikan penghasilan tambahan bagi polisi maupun warga setempat. Apalagi harga jagung saat ini mengalami kenaikan di pasaran. Lahan yang subur tentunya sangat mendukung pengembangan tanaman yang juga dijadikan makanan pokok. Panen jagung ini tentunya dapat memberikan dampak positif dalam pemberdayaan masyarakat maupun aparat keamanan di lokasi operasi. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bukti kepedulian terhadap sektor pertanian, tapi juga kontribusi dalam menjaga ketahanan pangan. Syahrul Cahya melaporkan dari Poso. Mengisi waktu hari libur, salah satunya dengan rekreasi bersama keluarga di tempat wisata. Seperti yang dilakukan masyarakat Kota Palu dan Sigi, memilih mendatangi objek wisata alam dan wisata bahari. Salah satu destinasi wisata yang favorit adalah Taman Jati Langaleso yang terletak di Desa Langaleso, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Lokasi wisata Taman Jati cukup strategis dan dekat dari Kota Palu. Hanya sekitar 30 menit dengan menggunakan motor atau mobil. Untuk masuk ke lokasi wisata, setiap pengunjung dikenakan biaya Rp15.000 untuk anak-anak dan Rp20.000 per orang. Para pengunjung bisa menikmati pemandangan alam yang memesona. Lahan terbuka yang dikelola menjadi destinasi wisata. Jajaran pepohonan yang mengelilingi kolam renang memberikan hawa sejuk dan menyegarkan. Tersedia pula gazebo bagi pengunjung untuk tempat santai. Anak-anak dan orang dewasa bisa menikmati beragam wahana yang ada. Mulai dari kolam renang, main seluncuran, serta area bermain. Kesan saya suka di sini karena suasananya sejuk, terus tenang, terus lumayan wahananya banyak. Anak-anak seru, suka bermainnya. Pesan saya semoga bisa lebih ditingkatkan lagi fasilitasnya, kebersihannya, dan keamanannya. Kesan saya mengunjungi tempat ini karena ada taman-tamannya, ada jatinya, baru kolamnya bagus kan? Iya. Sudah dari dulu sering. Kalau tiap harisan kan di sini. Iya. Dari Palu, Bulili. Keberadaan Taman Jati Langaleso menjadi destinasi wisata alternatif baik masyarakat Kabupaten Sigi maupun Kota Palu. Lokasi yang sangat tepat untuk menghilangkan stres dan kejenuhan dari kesibukan karena aktivitas di hari kerja. Novia Dwi Ramadan melaporkan dari Sigi. Informasi tadi mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya, Fatur Rahman, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songgom Puasi, Tabe.